Bukan agen PSSI, orang yang temukan pemain keturunan timnas Indonesia ternyata lawan dari Nathan Chu Aon. Pemain keturunan timnas Indonesia mengaku bosan jika alami hal seperti ini. Harus optimis di Piala Dunia 2026, 3 negara ini di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di ronde ketiga. Pemain top Eropa yang berpotensi bela timnas Indonesia di bulan September. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Negara yang di atas kertas bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka finish di posisi kedua pada klasemen akhir grup F zona Asia. Pada babak ketiga, timnas Indonesia masih menunggu lawan mereka karena drawing baru akan dilakukan pada 27 Juni 2024 di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia. Ada beberapa negara yang kemungkinan bisa dihadapi oleh timnas Indonesia dan dinilai bisa dikalahkan. Berikut adalah 3 negara tersebut. Yang pertama Cina. Cina lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup C dengan total 8 poin dari 6 laga. Di babak ketiga, Cina bisa menjadi lawan timnas Indonesia karena mereka berada di pot yang berbeda. Cina ada di pot 5 sedangkan timnas Indonesia di pot 6. Secara peringkat, Cina unggul dengan posisi ke-88 di ranking FIFA, sementara timnas Indonesia berada di urutan ke-134. Namun dalam rekor pertemuan, timnas Indonesia lebih unggul dengan 11 kemenangan dari 16 pertemuan. Pertemuan terakhir mereka pada 15 Oktober 2013 berakhir imbang 1-1. Kemudian ada Palestina. Palestina berada di pot 5, berbeda dengan timnas Indonesia. Meskipun Palestina berada di peringkat ke-93 dunia, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Pada pertemuan terakhir pada 14 Juni 2023, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Palestina 0-0. Dengan skuad yang semakin tangguh berkat kehadiran pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Palestina cukup besar. Dan yang terakhir Kirgistan lolos ke babak ketiga setelah menjadi runner-up grup D. Mereka juga berada di pot 5. Meski Kirgistan berada di peringkat ke-100 FIFA, timnas Indonesia pernah mengalahkan mereka 4-0 dalam laga uji coba pada 1 November 2013. Jika kedua tim bertemu lagi, pertandingan ini akan menarik perhatian besar, terutama karena Kirgistan pernah membantu Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui hasil imbang melawan Oman. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang kuat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi dan mengalahkan lawan-lawan tersebut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain top luar negeri yang berpotensi gabung timnas Indonesia di bulan September. Prestasi gemilang diraih oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong berhasil lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up di grup F putaran kedua. Pengundian untuk menentukan lawan timnas Indonesia di putaran ketiga akan dilakukan pada 27 Juni 2024. Namun perjalanan mereka di putaran ketiga tidak akan mudah karena mereka akan memulai dari pot terbawah dan harus menghadapi tim kuat. Timnas Indonesia mungkin akan bertemu dengan tim besar seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi. Oleh karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berbakat. Salah satu cara adalah dengan menambah pemain keturunan yang bisa memperkuat tim.
Berikut adalah beberapa pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Yang pertama ada Maarten Paes, penjaga gawang FC Dallas tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Namun ia belum bisa tampil untuk timnas Indonesia karena pernah memperkuat timnas U-Strip 21 Belanda pada usia 22 tahun. PSSI sedang mengajukan banding di CAS untuk menyelesaikan isu ini. Jika berhasil, Maarten Paes bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia karena ia piawai menghentikan tembakan lawan dan membangun serangan dari belakang. Selanjutnya ada Kevin Dix. Kevin Dix adalah pemain utama di klub Liga Denmark FC Copenhagen. Ia bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Kevin Dix juga memiliki pengalaman bermain di Liga Champions Eropa yang akan menambah gemerlapnya materi pertahanan tim. Yang ketiga, Jairo Riedewald, pemain 27 tahun yang memiliki darah Ambon dari neneknya, memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia karena baru tampil 3 kali bersama timnas Belanda senior. Baru-baru ini ia menolak memperkuat Suriname memberikan peluang bagi PSSI untuk membujuknya bermain untuk timnas Indonesia. Jairo Riedewald bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang bertahan, bek tengah, dan bek kiri. Dan yang terakhir adalah Ole Romane. Lini serang masih menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, dan Ole Romane bisa menjadi solusinya. Penyerang FC Utrecht ini memenuhi syarat bermain untuk timnas Indonesia karena memiliki darah Medan. Ole Romane bisa beroperasi di 3 posisi di lini depan sebagai penyerang sayap, penyerang tengah, dan sudah tampil 15 kali serta menyumbang 1 gol pada musim 2023 hingga 2024. Dengan tambahan pemain-pemain ini diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kuat dan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan agen PSSI, ini dia orang yang berjasa temukan pemain keturunan timnas Indonesia. Pencinta timnas Indonesia pasti mengenal Yusa Nugraha, pemuda asal Solo yang pernah menimba ilmu di Belanda. Belakangan Yusa menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Yusa berperan penting dalam mencari pemain keturunan Indonesia di Belanda. Meski bukan agen atau staf PSSI, ia menggunakan waktu luangnya untuk mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia di sana. Ternyata, Yusa mulai melakukan wawancara karena merasa bosan saat pandemi COVID-19. Awalnya bosan saat pandemi, bingung mau ngapain. Iseng-iseng saja DM pemain-pemain keturunan Indonesia di Belanda, banyak yang mau diwawancara, kata Yusa dalam obrolan dengan bola.com beberapa waktu lalu. Keahlian Yusa dalam berbahasa Belanda dan Inggris sangat membantu karena ia pindah ke Belanda sejak usia 7 tahun. Deretan pemain yang diwawancara Yusa di channel YouTube-nya meliputi Kevin Dix, Mads Hilgers, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, Justin Hubner, Eliano Regners, Nathan Chu Aon, Tristan Go Oijer, hingga Calvin Verdon. Hampir semuanya kini sudah menjadi pemain timnas Indonesia. Program wawancaranya obrolan ringan bersama Yusa menjadi populer dan membuat subscribernya ketagihan. Dengan latar belakang sebagai pesepak bola di Belanda, Yusa mudah mengontak para pemain. Obrolan mereka pun sangat santai, mulai dari sepak bola, kehidupan di Belanda, garis keturunan Indonesia, hingga makanan favorit. Menurut Yusa, obrolan paling seru adalah dengan Jay Itzes. Bagi Yusa, Jay sangat tertarik dengan timnas Indonesia. Kehidupan Jay di Belanda juga masih kental dengan nuansa Indonesia, terutama soal makanan. Jay malah membuka kulkas dan menunjukkan makanan-makanan yang dimasak omannya. Ada sate, pastel, gado-gado, hahaha. Paling seru sama dia sih, dia juga tanya-tanya balik, lanjut mantan pemain Persis Solo ini. Meski masih muda, Yusa Nugraha merasakan tata kelola sepak bola yang baik di Belanda. Ia mengikuti kompetisi kelompok usia. Ada liga juga untuk setiap kelompok usia, diikuti 12 hingga 15 klub. Mainnya lebih untuk bersenang-senang dan memberikan pengalaman. Selain itu, pelatih juga mencoba melihat posisi yang pas untuk setiap pemainnya, jelas Yusa. Selama belajar di Belanda, Yusa sempat bermain di berbagai posisi.
Awalnya, ia dimainkan sebagai bek kiri, lalu mencoba posisi lain seperti stopper, gelandang, penyerang, hingga kiper. Jadi, semua posisi pernah dicoba. Sepertinya pelatih ingin menemukan bakat tersembunyi, lanjutnya. Setelah berpindah-pindah posisi dan bermain di tim youth seperti Steven, SC Feyenoord, hingga HBS, Yusa akhirnya menempati posisi sebagai penyerang dan winger. Saya bermain di tim kelompok usia Feyenoord selama 5 tahun. Datang dari klub amatir seperti sekolah sepak bola di Den Haag. Saat kompetisi ada tim scouting yang melihat. Itulah keunggulan di Belanda. Setiap kompetisi kelompok usia ada tim scouting sehingga bakat pemain selalu terpantau, jelas Yusa. Ketika membela SC Feyenoord, Yusa sempat berhadapan dengan Nathan Chu Aon sebagai lawan di Liga Kelompok Usia. Sebab Yusa sudah berposisi sebagai striker, sedangkan Nathan sebagai pemain bertahan. Dia masih ingat momen tersebut. Dan ternyata kini Nathan jadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi serta jadi andalan timnas Indonesia senior dan U-Strip 23. Waktu di Liga, saya sempat melawan Nathan. Dia main di posisi bek kiri, kenangnya. Banyak netizen yang menduga Yusa merupakan agen PSSI untuk menemukan pemain-pemain diaspora Indonesia di Belanda. Tapi ternyata bukan. Bukan kok, saya cuma iseng saja mengisi waktu setelah kuliah dan sambil latihan, kata pemain yang akan menjalani trial di klub Liga 1 ini. Selain sepak bola, Yusa ternyata lulusan teknik sipil. Namun, dia masih ingin berkecimpung di sepak bola. Untuk pekerjaan sesuai kuliah, mungkin nanti ya sepak bola dulu, tutup Yusa. Pemain keturunan timnas Indonesia mengaku bosan bersama timnas Indonesia jika alami hal ini. Nathan Chu Aon mengaku pernah merasakan bosan ketika di timnas Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam program YouTube Freeport Indonesia bersama dua rekannya, yakni Rafael Struijk dan Yakob Sayuri. Nathan mengungkapkan momen membosankan yang ia alami di timnas Indonesia adalah ketika menjalani latihan yang panjang setelah mengalami kekalahan. Buat saya, kadang kalau latihannya panjang atau setelah kita kalah dan besoknya harus latihan, itu lumayan membosankan, kata Nathan. Momen lainnya yang ia alami di timnas Indonesia adalah merasa terganggu atau mendapat sentuhan fisik secara kasar oleh supporter dalam momen foto bersama. Rafael Struijk pun setuju dengan hal itu. Bahkan dia pernah ditarik-tarik oleh fans yang meminta foto dengannya. Saat banyak sekali fans, kami tahu mereka mau foto bersama dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini, kenang Struijk.